Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas statistika dari kelompok B yang terdiri dari anggota pertama saya sendiri, Maulana Akbar, dan Fikri Haikal Damhudi. Materi yang pertama yaitu penarikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Alasan penelitian membutuhkan penarikan sampel adalah karena penarikan sampel akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis masalah secara terarah, fokus, dan sesuai dengan ketersediaan biaya serta waktu yang dimiliki oleh peneliti. Telah dikatakan sebelumnya bahwa dalam penarikan sampel pada umumnya menggunakan dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dua teknik penarikan sampel ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada probability sampling, yaitu probability sampling adalah teknik yang memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Selanjutnya ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Ada sebanyak N rata-rata atau N nilai proporsi. Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut yang disebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution. Distribusi sampling menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Sebuah statistik sampel akan berbeda-beda nilainya dari satu sampel ke sampel lainnya karena adanya perbedaan sampling acak atau kesalahan sampling. Distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Misalnya, mengetahui sejauh mana mean dari sampel yang berbeda satu sama lain dan dari mean populasi akan memberi kita gambaran tentang seberapa dekat mean sampel tertentu dengan mean populasi. Selanjutnya ada teorema limit pusat atau central limit theorem. Definisinya yaitu sebuah teorema yang menyatakan bahwa kurva distribusi sampling atau ukuran sampel 30 atau lebih akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Teorema limit sentral menyatakan bahwa jika beberapa kondisi tertentu terpenuhi, maka distribusi mean dari sejumlah variabel random independen mendekati distribusi normal dengan jumlah sampel mendekati tak terhingga. Dengan kata lain, tidak diperlukan informasi yang banyak tentang distribusi aktual variabel. Asalkan ada cukup sampel dari mereka, jumlah mereka dapat didistribusikan secara normal. Keindahan teorema limit pusat ini terletak pada kesederhanaannya. Jika sampel acak berukuran dan ditarik dari populasi dengan rata-rata V dan varians O2, maka rata-rata sampel X akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal
dengan rata-rata V atau varians 2n. Jadi distribusi fungsi adalah X min V per dan akar n akan mendekati atau mengaproksimasi normal standar, approximately a standard normal. Aproksimasi akan semakin tepat seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Teorema limit pusat memberikan hasil yang sangat bermanfaat untuk inferensia statistik. Perhatikan bahwa X adalah berubah acak dan mempunyai distribusi peluang. Untuk n besar, distribusi sampling dari X akan mendekati distribusi normal. Lebih tepatnya, untuk n besar kita bisa menemukan pada rumus ini P X kurang lebih sama dengan B sama dengan P X min V, dan seperti pada rumus ini. Lalu distribusi rataan sampel. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah si sampel. N adalah ukuran untuk populasi dan N adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Distribusi ini memiliki rata-rata Vx dalam deviasi standar X. Sementara itu, menurut dalil batas pemusat pada rumus tersebut, jika disusun ke dalam suatu distribusi, rata-rata tersebut sama seperti nilai-nilai dalam distribusi skor mentah. Distribusi semacam ini disebut distribusi sampel rata-rata atau sample distribution of means. Selanjutnya dapat dihitung rata-rata dari distribusi sampel rata-rata atau mean of sample distribution. Rata-rata distribusi ini akan sama dengan rata-rata populasi. Misalkan suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah P dan variannya adalah O2, kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak n elemen. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah NN. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah seperti rumus pada gambar di presentasi ini. Selanjutnya, penaksiran parameter. Penaksiran parameter adalah pendugaan atau taksiran nilai parameter populasi berdasarkan sampel. Penaksiran parameter ada dua jenis, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval sebagai berikut. Penaksiran titik adalah suatu metode untuk menaksir nilai parameter populasi dalam suatu titik tertentu. Penaksiran titik sangat sederhana dan mudah dihitung, tetapi ketepatannya diragukan. Dikatakan demikian karena jarang terjadi bahwa nilai parameter populasi sama persis dengan statistik sampel. Penaksiran interval adalah suatu metode untuk menaksir nilai parameter populasi dalam bentuk interval antara dua titik. Artinya, nilai parameter ditaksir antara dua harga atas dasar interval keyakinan tertentu. Ukuran batas keyakinan biasanya dinyatakan dalam penaksiran titik atau point estimation. Dalam estimasi titik, kita menggunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contohnya seperti gambar di bawah ini, X sebagai estimator dari titik rata-rata populasi V, S sebagai estimator titik dari simpangan baku populasi, P sebagai estimator titik dari proporsi populasi. Point estimation rata-ratanya sebagai berikut, dan ini ada
Rumus standar deviasi. Penaksiran titik, point estimation. Estimasi titik adalah penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik dari sampel. Contoh parameter dan estimasi titiknya seperti rumus pada gambar ini. Ada parameter nilai rata-rata, estimator titik rata-rata, parameter varian, estimator titik varian, dan parameter proporsi beserta estimator titik proporsi. Selanjutnya penaksiran selang atau interval estimation. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Berikut merupakan cara menerjemahkan tingkat kepercayaan. Misalkan kita mengumpulkan semua sampel yang mungkin dari populasi tertentu dan menghitung interval kepercayaan dari masing-masing sampel tersebut. Mungkin beberapa interval kepercayaan dapat mencakup parameter populasi yang sesungguhnya, dan mungkin juga beberapa interval kepercayaan lainnya tidak. Tingkat kepercayaan 95% dapat diartikan bahwa 95% interval tersebut memuat parameter populasi yang sesungguhnya. Tingkat kepercayaan 90% dapat diartikan bahwa 90% interval tersebut memuat parameter populasi yang sebenarnya. Ini contoh penaksiran selang atau interval estimation. Penaksiran interval rata-rata populasi satu sampel. Pada rumus tersebut, menggunakan z-table untuk distribusi normal standar. Ada di gambar pertama untuk n lebih dari sama dengan 30. Dan untuk n kurang dari 30, gunakan t-table dengan df sama dengan n-1. Selanjutnya penafsiran selang atau interval estimation, proporsi populasi satu sampel. Ini adalah interval kepercayaan untuk P. Rumus ini cocok untuk sampel besar paling tidak terdiri dari 5 yang sampel untuk sukses dan 5 sampel untuk gagal pada gambar pertama, dan pada gambar kedua rumus di atas cocok untuk rumus standar error. Terima kasih. Cukup sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.